Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan kembali lagi di tutorial Udo untuk Human Resource Management. Nah, kali ini kita akan membahas untuk attendance, timesheet, kontrak, dan overtime. Skenario-nya kali ini tuh karena PT kita ingin bertransformasi secara digital, mereka memutuskan untuk memanfaatkan modul attendance, timesheet, dan request overtime yang terdapat pada Udo untuk memudahkan tim HRM-nya. Nah, hal paling pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan bahwa modul aplikasi ini sudah terinstall. Jadi saya di sini sudah login dengan akun administrator, lalu kita cek dulu apakah aplikasi ini sudah terinstall ya teman-teman. Kita cari attendance, dan kita lihat bahwa sudah terinstall semuanya ya. Nah selanjutnya sekarang kita bisa logout dulu untuk melakukan login dengan akun-akun user yang lain. Misalnya di sini saya menggunakan akun Atala. Nah, lalu kita bisa ke attendance dan kita klik check-in. Nah, di sini berhasil kita check-in, lalu sekarang kita bisa tekan OK, lalu bisa check out. Nah, kita logout dulu dan kita bisa ganti ke misalnya akun dari Hana. Kita masuk, lalu selanjutnya kita ke attendance. Di sini kita check-in, berhasil. Dan sekarang kita bisa check out dan kita sudah berhasil. Nah, next. Sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita kembali menggunakan akun admin dan kita cek kehadiran. Gunakan akun admin, lalu kita login di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ke attendance lalu reporting di sini. Kalau bisa kita hapus, nah bisa kita lihat ini udah ada ya teman-teman. Walaupun lumayan sangat-sangat kecil ya ini. Tapi kita juga bisa ngeceknya itu di check-in check-out di sini di attendance di sini. Nah, bisa kita lihat ini udah ada attendance ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa logout terlebih dahulu. Kita bisa jangan login dulu maksudnya. Lalu kita import master data satu ini. Nah, caranya adalah kita ke favorit lalu import report di sini, lalu kita import data ini, lalu kita test. Nah, ini everything seems well, kita import dan di sini kita sudah berhasil import ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa samain aja dengan ini, terus employee 2-nya. Nah, ini mungkin kita bisa hapus aja dulu di sini employee-employee yang lamanya. Misalnya ini, yang lalu ini, lalu ini. Ini bisa kita hapus aja dulu. Terus ini mungkin kita bisa samain. Misalnya ini kita taruh manager, lalu di sini itu Atala, lalu di sini itu adalah Andika, dan di sini itu adalah Ania. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, tadi juga kita sudah mengecek bahwa kita sudah mengubah di bagian check-in, check-out, dan work hours. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk aktivasi extra hours dengan mengisi dua fields berikut yang ini. Caranya kita bisa ke configuration di sini. Nah, di sini extra hours-nya udah di-set ya teman-teman dari tanggal 12 20 bulan 12 90 menit untuk total dance time per company, total dance time per employee itu 20 menit. Baik, kita bisa langsung next dan kita bisa lihat reportingnya di sini. Chartnya kita matiin ini aja dan bisa kita lihat ini chartnya udah muncul ya teman-teman. Kita bisa count juga atau extra hours juga bisa di sini. Terus kita bisa bikin dalam bentuk pie chart ataupun bar chart. Ini ada line chart juga, kemudian dalam bentuk stack atau kumulatif dan descending, ascending. Kemudian kita juga bisa memperbesar ukuran datanya.
Nah, di sini kalau kita cek di reporting lagi, di sini kita matiin ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman. Ini kita nge-spend-nya dari September ternyata. Nah, kalaupun kita mau cuma dua aja, kita bisa matiin semuanya ini. Jadi misalnya ini tuh, ataupun kita bisa juga mengikuti yang tadi dari jadi 8.30 2024, kita di sini juga bisa mengubahnya configuration 8.30. Lalu kita save dan kita cek reporting, maka munculnya akan seperti ini teman-teman. Ini untuk versi pie chart-nya, dan ini adalah bar chart-nya. Aku tidak ada yang bisa kita gunakan untuk menambahkan data di sini ya teman-teman, atau kita bisa lihat extra hour juga bisa, ataupun juga bisa kita lihat di sini. Ini adalah hours work data center di sini. Misalnya kita hanya ingin tersisa Atala dan manager, mungkin kita bisa menghapus yang lainnya, di mana kita hapus semuanya kecuali Atala, dan kita hapus saja di sini. Kita hapus yang di bawah, kita lihat reporting. Nah, ini ada satu report undefined ternyata teman-teman, dan ini ada satu report untuk Atala. Kita bisa menggunakan filter, bisa menggunakan filter Q4 dan Q1, di mana saya juga bisa menonaktifkan filter Q1 di sini misalnya. Lalu 2024-nya juga bisa kita nonaktifkan di sini. Saya menggunakan filter Q3, terus di attendance ini saya misalnya pengen mengubah si waktu check-in-nya itu di bulan September 25, dan ini juga September 25. Nah, coba kita lihat reportingnya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Hasil reportingnya itu, kalau misalnya kita biar check-in, kita kasih ketiga, bisa kayak gini. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, kita akan membuat timesheets. Di sini saya juga sudah memastikan modul timesheet itu terinstall. Di sini kita ke apps dulu, lalu kita cari time. Di sini sudah ada teman-teman timesheets. Selanjutnya kita bisa langsung ke modul timesheets di sini. Lalu kita buat new field baru. Di sini saya sudah sempat membuatnya juga, cukup membuat ini. Lalu kita internal masukin description dan waktunya. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita pastikan sesuai dengan 12 jam 17 menit ya teman-teman di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 12 jam 48. Itu karena kita sebelumnya udah menambahkan import analytics ya teman-teman di sini. Jadi kita sebenarnya kalau kita ingin import, kita cukup tekan ke favorit, lalu import request dan upload file di sini. Misalnya saya ingin import ini lagi, lalu kita cek tes dulu apakah sudah aman, jangan kembali, baru kita tekan tombol import. Lalu kita kembali lagi ke my timesheets. Nah, selanjutnya kita harus mengaktifkan modul overtime. Nah, di sini saya juga sedang mengaktifkan modul overtime. Di sini overtime request sudah ada. Pertama itu kita bisa cari di sini overtime. Sudah ada teman-teman overtime HRMS score. Caranya itu pertama kita bisa ke ini, terus kita download aja, terus nanti diekstrak dan masukin ke dalam file add-ons. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan kontrak terhadap employee. Nah, caranya kita harus masuk dengan akun kepala seksi divisi terlebih dahulu. Pertama, kita akan cek dulu siapakah yang sedang akun kepala seksi divisi yang dalam sini ya teman-teman. Kita ke setting, lalu user dan company user. Di sini, atau kita juga bisa ke employees di sini teman-teman. Nah, kita ke employees di sini. Bisa kita lihat kita tuh ada kepala seksi. Nah, ini kita akan menggunakan akun dari Hasan ya teman-teman. Hasan@gmail.com. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eh, modul employee lalu request overtime ya. Kita ke modul employee di sini, lalu kita bisa configuration di sini, lalu kita cari eh, sebentar. Kita masuk ke salah satu detail employee, misalnya di sini saya ingin melakukan pada Haru ya teman-teman di sini, lalu kita bisa baik kita salah akun sebenarnya teman-teman, kita harusnya coba pakai Hana dulu ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah berhasil, kita ke employees di sini teman-teman. Nah, misalnya di sini kita pengen managing ke si eh, Haru ini. Baik, sepertinya kita sedikit ada kesulitan ya teman-teman. Jadi pertama kita bisa ngecek dulu di sini untuk Hana. Kita lihat dulu apakah semuanya sudah ada ya teman-teman untuk itu. Di sini kita coba ubah ke menjadi manage all request ya teman-teman. Lalu kita save, lalu kita kembali lagi ke employees. Sepertinya di sini belum ada ya teman-teman menunya. Kita hanya memiliki loan dan kalau kita cek satu-satu juga belum muncul. Baik teman-teman, jadi di sini itu kita harusnya membuat kontrak dulu ya. Jadi kita ke employees di sini. Lalu misalnya kita ambil Haru ini misalnya, lalu kita di sini tuh pencet kontrak di sini. Selanjutnya kita bakalan ngisi kontrak sesuai dengan apa yang sudah tertulis di sini ya teman-teman. Misalnya di sini itu kita isi working references, kemudian kontrak start date. Misalnya di sini kita create. Nah, di sini kontrak reference-nya itu adalah ini, kemudian baik mungkin kita bisa keluar aja ini di sini. Misalnya kita gunakan employee saya saja di sini kita pakai yang Atala ini, lalu kita kontrak di sini create Atala ini, terus underscore npm. Nah, lalu kemudian kontrak start date-nya 9/20 9/20, lalu monthly standar 40 week sudah sesuai. Lalu departemennya kita sudah sesuai juga di sini. Lalu untuk employee kategorinya permanen, kemudian setelah researcher base for new structure. Bentar ya teman-teman, kita cari dulu ini employee kategori. Ini kadang-kadang kita bikin permanen. Terus selanjutnya itu untuk salary structure base for new structure. Baik, selanjutnya untuk HR responsible itu adalah Hana. Nah, selanjutnya untuk menghitung gaji ini kita save aja dulu sebelumnya. Nah, sudah berhasil kan teman-teman di sini. Selanjutnya untuk kita perlu masukkan gaji karyawan serta upah lembur. Nah, ini perhitungan wage di sini 1 kali 73 dapat 46,243.
Lalu masuk konfigurasi, kita perlu masuk halaman salary information. Nah, kita ke salary information di sini, lalu kita masukin wage, daily wage, dan hourly wage. Baik, di sini tuh kita masukin 8 juta, lalu day wage-nya itu sekitar 370, dan hourly wage-nya itu 46.000. Nah, nah, sudah selesai kan di sini teman-teman. Jadi pakai ini aja teman-teman, yang ini. Nah, selanjutnya itu kita klik tombol running ini, kita save terlebih dahulu, terus kita running. Akhirnya ini gajinya udah running ya teman-teman, alias pembayarannya itu udah running. Nah, selanjutnya kita keluar dari akun HANA, lalu kita masuk dengan akun admin sekarang. Lalu kita oke. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan akses kepada employee tadi untuk menjadi employee manager di bagian kontrak. Jadi kita bisa kembali ke settings, lalu user companies, lalu kita ke Atala tadi. eh, untuk kontrak kita jadi employee manager, dan attendance-nya itu kita simpan aja ya teman-teman. Kita jadiin user aja cukup. Lalu kita save, lalu kita kembali ke menu settings pada settings yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke halaman overtime. Jadi kita ke halaman overtime request new di sini. Pertama kita ke overtime type dulu. Di sini kita bikin baru, terus kita pilih cast hour. Baik, sebenarnya kita udah masuk sebagai admin, lalu kita overtime type di sini, teman-teman. Lalu kita bikin cash hour di sini, cash hour. Nah, ini kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, from 0 to 1. Ya, di sini itu adalah 1 jam, lalu 2 jam, 3 jam. Nah, ini kita cashnya dulu 01, 12, 23. 01, 1, 2, 2, 3. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, dan untuk rate-nya 150, 350, 550. Ini 150, 350, dan 550. Nah, ini kita save. Selanjutnya kita perlu masuk ke salah satu akun employee tadi. Nah, misalnya di sini saya akan masuk dengan akun Atala. Kita logout dulu di sini, lalu kita masuk dengan akun Atala. Lalu kita login di sini, lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan berdasarkan list berikut, di mana kita sekarang ke employee. Di sini itu ada buat request overtime. Jadi kita harusnya ke request overtime ya teman-teman di sini. Yang pertama itu kita ke overtime request, terus kita buat yang baru di sini. Terus di sini itu employee-nya duration type-nya hour, terus type-nya cash. Employee duration type-nya hour, date from date to-nya
kemudian D2-nya sebagai berikut, dan type-nya cash. Nah, berhasil kan teman-teman? Nah, sebenarnya kita masuk akun kepala seksi dan isi field overtime type dengan cash hour. Nah, kita save ini terlebih dahulu. Lalu sebenarnya kita keluar dan kita masuk ke akun kepala seksi dan isi field overtime type dengan cash hour. Ini di sini saya keluar dulu. Terus kita masuk, misalnya kita masuk dengan akun HANA. Terus nanti kita bakalan ke itu lagi. Lalu kita isi field overtime type dengan cash hour. Jadi kita ke request. Terus kita ke overtime type. Nah, kita pertama ke overtime request dulu ini. Kita ke sini, lalu hmm, baiknya kita pencet submit finance dulu ya teman-teman. Lalu nah ini kita overtime type-nya kita pilih di sini. Sepertinya belum ada ya teman-teman tadi. Kita bikin cash hour. Oh, kita belum mengetik referensinya ya teman-teman ternyata. Jadi kita masih overtime. Duration tab-nya hours, terus 1 jam, 2 jam, 3 jam di sini. Terus ini 0 ke 1, 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Terus ini tadinya itu adalah 50, 350, 550. 5,5, kemudian 3,5, dan 5,5. Nah, ini kita save sekarang, terus kita ke overtime request di sini, lalu kita klik dan overtime tab-nya kita pilih overtime di sini. Nah, sudah terlihat di situ teman-teman. Kita harusnya kita perlu mengubah ini menjadi cash hour ya teman-teman. Oh, jadi kita sudah punya yang pertama, ternyata cash hour. Maaf teman-teman, ada kesalahan tadi. Ini kita save, kita overtime tab, kita hapus yang ini aja. Lalu kita ke overtime request ini, lalu kita ke cash hour di sini, baik. Nah, kemudian kepala seksi ini akan menjadikan pengecekan pada modul attendance. Nah, ini kalau sudah sesuai, kita tinggal approve aja ya teman-teman. Nah, berhasil kita approve. Lalu kita ke modul payroll untuk bikin payslip. Nah, di sini kita ke payroll. Nah, selanjutnya ketika kita masuk payroll, kita sekarang bikin payslip di sini. Kita new. Employee-nya tadi masukin Atala di sini. Lalu selanjutnya itu periodnya itu bakalan ketahuan sendiri ya teman-teman. Di situ ada overtime. Wait. Nah, bisa kita lihat di sini overtime-nya sudah masuk ya teman-teman ternyata di paling bawah. Nah, buat selanjutnya kita buat pembuatan overtime lagi. Kali ini overtime yang baru tapi kita refused. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sekarang ini kita save aja dulu di sini.
Kita reload aja cukup, lalu kita kembali lagi ke overtime request, kita bikin yang baru. Kali ini itu adalah Atala, kemudian date from date to-nya kita sesuaikan dengan data di sini. Kita masukkan, lalu date to-nya juga kita masukkan, teman-teman. Date to-nya masukkan. Nah, sekarang kita submit to finance, terus reviews. Kita pilih overtime type-nya dulu. Nah, sebelum itu sepertinya ada sedikit kesalahan ya, teman-teman. Jadi, kita reviews dulu di sini. Kita reload. Nah, kita mungkin perlu membuat yang baru saja, teman-teman. Di sini adalah type-nya cache, terus kemudian ininya adalah yang ini, submit to finance. Baik, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus waiting ini, kita pilih overtime week-nya. Nah, kita approve ini, tapi ini karena sedikit tadi ini akan salah ya, teman-teman. Jadi begitu kita perlu menghapusnya. Kita update terlebih dahulu. Baik, mungkin kita juga bisa membuat yang baru saja di sini, teman-teman. Lalu itu Atala di sini. Lalu ini kita ganti cache. Kita ubah misalnya ini, tapi tanggalnya kita set ke tanggal 25, terus ini tuh 23. Oh, salah teman-teman, kita September 27 di sini. Terus kita submit ke finance, ini cash hour. Kita approve di sini dan kita sudah berhasil itu. Harusnya kita melakukan rejection ya, teman-teman. Nah, sepertinya salah di sini. Kita buat dulu Tala, lalu cash. Nah, date from-nya itu kita pakai yang ini. Terus di tanggal yang sama, ini tanggal 24, kita kan tanggal 25, ini juga September 25 di jam begini ya, teman-teman. Lalu kita submit ke finance. Kayaknya kita ganti ke tanggal 26 aja. Kita submit ke finance. Baik, kita ubah ke tanggal 27. Nah, di sini kita ubahnya lagi ke cash hour di sini, lalu kita reviews. Baik, dan sepertinya sampai di sini aja untuk pengerjaan tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video yang akan datang.